supaya cepat terkena sama prolog langsung aja jantan supaya bos ibu-ibu tengantuk. Jadi saya minta nyungkeun heula urang ngaos heula sahadat 3 kali. Biasa kan sahadat? Alhamdulillah. Sok sasarangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Teu acan aya lulus lamun menurut hakikat. Sami sareng abdi. Janten aya carios kieu Bu. Ieu langsung we. Urang diajar alif. Diajar alif teh urang diajar lurus. Ada cerita ketika zaman dulu ketika zaman para wali yaitu Sunan Bonang mengumpulkan para santri disuruh sami ayo orang bersahadat sadayana, tapi ada satu orang yang bersahadatnya beda, yaitu dia itu lari naik ke pohon kelapa langsung jatuh ke pohon kelapa. Kata Sunan Bonang, kenapa? Jangkung, engkau itu sahadat kan? Karena saya bersahadat ini karena saya itu keyakinan. Jadi sahadat itu bukan sahadat ucapan aja, ada sahadat ucapan dan batin, lahir dan batin. Jadi atau orang mah tuh kudu langsung keyakinan tinggi, mau disebut kayak nanti tauhidnya tinggi itu untuk seperti saya jangkung lah minimal atau saya juri. Tapi kan masih banyak orang yang takut sama juri ya. Nah, saya gambarkan dulu dari alif dulu. Karena rukun Islam itu yang pertama itu syahadat, sholat, zakat, puasa, mengaji kan? Betul? Nantilah ngebahas nanti yang kedua, sesam kedua nanti saya akan bahas tentang sholat, tentang Isra Mi'raj nanti sholat. Sekarang saya bahas itu dasar. Kalau kita membangun rumah, yang utama apa? Nah, pertama itu pondasi yaitu syahadat. Anggap kita itu bangun rumah. Yang namanya sholat itu adalah tiha, betul nggak? Bangun tiha. Zakat itu dindingnya, tembok. Puasa itu langit-langit. Haji itu adalah gentengnya. Bagaimana kalau kita membangun rumah dari emas, dari berlian, tapi tanpa pondasi? Hancur nggak? Hancur. Jadi yang penting itu adalah yang utama fondasi. Kalau kata orang tasawuf mah awaludin marifatullah. Jadi kita mengenal agama itu harus mengenal Allah. Percuma kalau kita tidak mengenal Allah. Kenapa? Ibarat air di dalam daun talas, ibu-ibu. Jadi cair daun talas mah gaya. Yang utamakan pondasi. Makanya saya pertama nanti ketemu ini pondasi aja dulu, alif. Kalau kita baca Fatihah, ibu-ibu kan hafal. Ihdinas siratal mustaqim, apa enggak Bu? Apa artinya itu? Nah, kan kadang-kadang kita itu sering sholat, alhamdulillah bagus lahirnya, tapi belum bagus batinnya. Ada, saya mencuplik kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ibadah itu ada ibadah lahir dan ibadah batin. Yang terkenal Syekh Abdul Qadir Jailani itu dengan torekat qadariyahnya. Di sini ada nggak yang torekat? Sudah torekat? Aduh, yang saya tuh banyak ya. Banyak. Cuma betul, semua juga torekat, marifat, hakikat, dasarnya pasti syariat. Ada hakikat pasti ada syariat. Harus. Jadi saya itu tidak merubah rukun Islam, tapi mendalami syahadatnya, coba dalami. Karena saya
punya teman banyak agama Hindu, Buddha. Saya sama tuntun oleh saya, dituntun baca syahadat bisa ucapan, semua bisa ucapan. Tapi kalau batin belum tentu, Bu. Kita itu, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, udah jadi itu dulu. Kalau kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kita itu takutnya hanya pada kita itu memintanya hanya Allah. Sedangkan orang mah kadang-kadang kakuburan sieun ku juri. Berarti udah salah secara batinnya. Nah, makanya ibu-ibu sering ihdina siratal, ya Allah, dari ceriknya tunjukkanlah jalan lurus, unggal sholat eta. Yang mana jalan yang lurus? Terang teh ibu-ibu. Kan bingung. Kenapa bisa bingung? Karena diri sendiri juga belum tahu arti, apalagi makna. Jadi yang namanya Al-Quran pertama, Bu, baca bapak-bapak, bisa baca, tahu arti, yang paling dalam tahu makna dan tujuan. Yang paling sulit adalah implementasi dalam kehidupan. Jalan Shiratal Mustaqim itu adalah ilmu-ilmu tasawuf. Jadi orang-orang sufi, kenapa? Saya gambarkan, ada imam besar, Imam Al-Ghazali. Kalau bapak-bapak pernah baca kitab Al-Ghazali, pasti dia itulah imam besar, dia seorang profesor. Beliau itu seorang yang sangat terkenal. Ketika dia itu disuruh oleh kakaknya, dia mundur dari semua jabatannya, dia mensucikan diri Uzlah. Itu belajar ilmu-ilmu tasawuf. Nah, kalau jauh lah nanti ke tasawuf. Ini mah hanya belajar mendalami. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Gimana cara bersaksinya? Dengan perilaku. Awas. Dengan akhlak. Masa kalau kita percaya kepada Allah tapi kita masih keluh kesah, aduh nggak sakit hirup, kurang dengar sholat itu, banyak kan ya gitu ibu-ibunya, ya seur kan, sholat tapi nak kiting, nah janganlah suudzon ke Allah. Kenapa bisa begini? Berarti kita belum sampai mengenal Allah. Jadi banyak orang yang belum sampai ternyata hanya akuan. Contoh sederhana, ketika saya misalkan mencintai Agnes Monica, aduh kan teh nyawa-nyawa acan, Bu. Saya we nu pamer kan. Cek Agnes Monica teh nyawa. Sama kalau gitu kita we aku-akuan. Ucapan mah aku-akuan, dakwah aku-akuan, tapi tidak mengenal cek Allah tuh saha eta. Mau kita dibuat begitu? Mau ibadah kita jadi mubazir? Hanya ibadah lahir, hanya olahraga? Nggak mau kan? Sesungguhnya ibadah kita itu yang sempurna itu adalah lahir dan batin. Kalau cirinya orang bersahadat tamat, makanya tadi saya katakan ini belum tamat, termasuk saya juga belajar, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saya juga belajar. Saya bukan siapa-siapa, semua dalam posisi ini ada belajar. Yuk kita belajar sama-sama mengenal Allah. Sama-sama belajar. Allah itu maha segalanya. Allah itu dikenal oleh siapapun juga silakan, tapi perjuangannya berat. Jadi enggak segana-gana kita itu ibadah lahirnya udah bagus, alhamdulillah. Sholatnya udah sempurna, alhamdulillah. Tinggal batinnya yang sempurna. Tuh, ada
dalam surat Al-Baqarah ayat 238 diterangkan pelihara sholatmu termasuk sholat wusta. Itulah payung hukumnya Syekh Abdul Qadir Jailani meramu bahwa sholat itu ada sholat lahir dan batin. Terus ada, kenapa harus ada marifat, ada torekat, marifat, hakikat? Itulah dari surat Yasin ayat 61. Wa anibun hadza siratal mustaqim. Menyembahlah hanya kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Ku itu adalah Allah. Berarti kita itu harus mengenal Allah. Kalau kita ingin selalu di jalan yang lurus. Cara mengenal Allah bagaimana? Nah, pertanyaan pasti gitu ya punya. Pertama, cara mengenal Allah itu digambarkan oleh para syekh sufi, termasuk Al-Ghazali, Ibnu Arabi Al-Haz, termasuk Jalaluddin Rumi, termasuk Junaid Baghdadi, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di kitab para wali, termasuk Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gresik, dan termasuk Syekh Zainal. Itu yang digambarkan mereka adalah kita masuk kepada pertama, kalau kita mau mengenal Allah, yaitu kenali dulu diri. Nanti pasti mengenal Allah. Man arofa nafsahu man arofa roba. Kenali diri sendiri, pasti ini saya nanti akan mengenal Allah. Caranya kumaha? Cara tanya deh ya. Mengenal Allah tuh, nah panjang nih. Satu, pertama ilmu tauhidnya harus kuat. Jadi pertama tauhidnya harus kuat. Kedua harus banyak istighfar, harus banyak ya kita introspeksi diri. Ketika tauhidnya gak kuat, awas, hati-hati. Belajar kita mengenal Allah, jangan-jangan bukan ke Allah. Kalau tauhidnya, keyakinannya gak kuat, makanya dasar dulu, syahadat dulu, kuatkan dulu. Jadi cara ngetesnya ibu, saya sudah sudut syahadat, gampang bu. Ibu-ibu nusinan, zikir terasa, la ilaha illallah, terus zikir. Jadi saya ajarkan zikir kalau bisa setiap detik, la ilaha illallah, terus. Atau zikir Allah, Allah, Allah. Setiap detik kita harus berzikir kepada Allah. Itu pertama, la ilaha, jahar boleh. Pertama sih jahar, la ilaha illallah. Nah, terus sih, tapi la ilaha illallah sudah hati. Kenapa saya ngajarin gitu? Kita itu ibadah syariat, sholat 5 waktu ya bu ya. Kali 5 menit, berapa menit bu jadinya? 25 menit. Sedangkan Allah mengasihkan kehidupan kita selama 24. Mana mungkin Allah mencintai kita hanya ibadah 25 menit. Coba bayangkan ayat para pemuda, ibu-ibu, para gadis lamun bogoh eta ka lalaki, sigana menawa eta nagen we. Kan? Nagen aya sajam, 3 jam, 5 jam nagen. Tapi kenapa tidak mencintai Allah segenap jiwa raga dengan zikirullah? Biasakan, nanti akan terbiasa. La ilaha illallah, Allah, Allah, akan terbiasa. Terus aja sembari tafakuran. Tafakuran apa yang telah kita perbuat hari ini, apa yang telah kita gunakan hidup kita bagi sesamanya, itu bertafakuran. Terus bertafakuran. Apa rezeki kita sudah didermakan pada pagi ini, itu tafakuran. Terus olah. Nah, cara mengetesnya, ini pengalaman saya. Kenapa suka tapa atau tafakuran di gunung, di hutan? Itu sebetulnya bukan untuk memuja pohon, bukan untuk memuja gunung, tapi cara mengetes bener saya itu bersahadat secara batin. Kalau saya ke kuburan anu sangat, kalau saya ketika malam Jumat Kliwon datang ke kuburan anu angker terus lompat, saya gagal bersahadat secara batin. Berarti masih takut kepada juri kalau saya lompat.
logikanya saya masih sieun ku juri. Nah, aduh, harus dikasihin sama Allah. Anu yang membuat semua alam dunia dan seisinya Allah. Kenapa harus takut pada juri? Aneh kan? Aneh. Sederhana. Jadi masuk dalam tataran tasawuf itu sederhana, hanya la ilaha illallah. Tapi tauhidnya harus kuat dulu. Sembari bertafakuran puasa itu jangan segala-gala. Saya mah puasa rek melet biasanya para muda. Entong. Jangan sekali-kali kita itu berpuasa dan niat orang amalkan itu kalau subuh ya biar badinor itu ada asal kamu wah diamalkan untuk tidak. Tapi berpuasa ini kita untuk membersihkan kan begitu. Karena hati kita bersih, ini tempat bersemayamnya Allah, Roh Suci. Bersihkan hati dengan caranya terus bertafakuran. Jadi setiap ibu puasa misalnya, ini perjalanan saya ini berbagi ilmu, ini pengalaman pribadi. Saya akan bagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu agar pengalaman ini mudah-mudahan kalau ibu sudah punya peta, udah punya Google, peta nggak akan salah. Tapi harus dijalankan kalau mau selamat di dunia dan akhirat. Zikirnya sederhana, tasawuf itu nggak apa yang panjang. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah, gitu aja. Sama Asmaul Husna. Jadi itu dulu keyakinan kita dulu kuatkan. Ini bisa lulus Bu, bisa syahadat itu bisa lulus setahun, bisa lulus 20 tahun, bisa lulus. Banyak saya ketika jadi musafir, banyak teman-teman ada yang nggak lulus, ada yang kejebak. Kenapa? Nggak mudah untuk mengenal Allah. Awas, ibu-ibu secara syariat kalau ke presidennya tergampang ya punya. Kudu bersih lahir, kudu melalui proses tahapan. Kalau mau mengenal Allah, sangat sulit. Tapi memang itu kita harus lampaui bersama-sama, harus lewati kalau kita ingin selamat. Jadi saya ini pengalaman ini dibagikan kepada ibu-ibu agar pilih badai hoyong selamat. Lamun teu badai mah iya moal dipaksa. Tah hoyong selamat teh formulana caranya begini. Jadi awal dulu ma'rifatul awal dulu. Terus menggali. Percuma ketika kita hafal segalanya tapi kita kadang-kadang sieun ku juri, masih bergantung pada orang. Tadi saya gambarkan ibu-ibu sering baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, terus ngadawat tunjukkan jalan yang lurus kieu teh hirup teh. Kan baik kadang-kadang gitu. Jalan yang lurus itulah ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu syariat, tarekat, marifat, hakikat. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada menurut Ibnu Arabi syariat, tarekat, hakikat, marifat. Jadi namanya tahapan itu tergantung orang melaluinya dan dicapainya. Saya gambarkan supaya lebih sederhana ya Bapak, Ibu-ibu. Syariat itu kalau kita menanam pohon jambu, syariat itu adalah akar. Tarekat itu adalah batang. Marifat itu adalah ranting daun. Hakikat itu adalah buahnya. Yang didamba-dambakan oleh ibu buahnya atau akarnya? Nah, kalau ingin buahnya, ya berjalanlah syariat, tarekat, marifat, hakikat. Percuma kalau kita hanya syariat, akar digugulung. Iya kan? Gugulung akar.
Percuma kalau pohonnya unggul, mau hati-hasa dituang. Ketika kalau sudah buahnya, kita sudah menikmati manisnya, itu jambu, buah jambu yang enak, lezat, menyehatkan. Jadi kalau ibu-ibu sudah mencapai kepada tahap itu, waduh, sungguh surga dunia dan akhirat. Karena sudah mencapai kepada titik kulminasi. Jadi petunjuknya langsung dari Allah. Dan saya bilang harus hati-hati. Dalam perjalanan kadang-kadang kalau tidak tauhidnya kuat, terjebak kita kepada tipu daya iblis. Iblis itu sangat cerdas. Iblis itu maha, karena diberikan kewenangan oleh Allah. Nah, saya gambarkan ada cerita muridnya Jalil Bagadi, bahwa ada muridnya beliau itu sudah merasa sudah tamat, merasa sudah ahli sufi. Dia mendirikan Urang pesantren sendiri. Ketika Syekh Junaidi itu datang, karena muridnya kemana sih nggak pernah datang kan gitu. Udah berapa pengajian nggak pernah datang. Ketika didatangin, ya guru, anggap ya si Fulan. Datang ke si Fulan, ya guru, sesungguhnya saya sudah sempurna. Saya tiap hari dijemput oleh malaikat dan diperlihatkan saya surga dan diberi makanan enak. Ketawalah Syekh Junaidi. Kenapa ketawa? Dia tahu muridnya. Dia bilang kepada muridnya, Fulan, bacalah. Ketika nanti ada yang menjemput, bacalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, muridnya Syekh Junaidi ketika sudah maghrib, udah isya, betul ada yang menjemput, menyerupai malaikat. Dibawalah ke surga. Wah, makannya enak, bidadari. Ketika itu si Fulan itu muridnya Junaidi itu ingat, gurunya harus bacakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi? Ketika dibacakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang terjadi? Ternyata makanan itu adalah makanan bekas. Ternyata di sana bukan surga, di kuburan. Apa? Kenapa bisa begitu? Karena ada keakuan, keegoan, ada sombong, takabur, merasa saya paling sempurna. Kesombongan itu adalah sifat iblis. Nah, makanya buanglah sifat itu. Banyak teman-teman saya yang musafir, yang torekat gagal. Jadi marifatnya bukan marifatullah, marifatnya marifat iblis. Merasa saya sempurna, merasa saya paling wah, padahal mah itu hanya perasaan. Tipu daya iblis itu tidak pernah gagal, ibu-ibu. Nih, santai aja lah. Kalau yang mau kopi baru berapa menit? Karek. 20 kilo. Adik itu aja santai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cok itu lah. Aya kuena ibu-ibu. Alhamdulillah tuh nikmat. Tuh, ari tos itu sok hilap. Jadi tos. Nah, makanya kata saya nyantai saja. Kita belajar sama-sama, bukan saya pintar, tapi ayo kita belajar sama-sama untuk saling mengingatkan. Allah itu sangat senang kepada manusia atau umatnya yang dia itu bisa bermanfaat bagi makhluk lainnya. Jadi ya inilah saya memberikan, bukan usia, ini pengalaman. Nah, harus begini gitu. Mau dijalankan ya, saya hanya memberikan peta
gambaran ilmu-ilmu dari syariat naik atau sedikit tarekat. Nah ini kalau tarekat naik atau marifat, sudah baru naik atau hakikat. Lamun orang sekolah pasti alim kan, ibu-ibu dan bapak-bapak di SD atau di TK. TK terus alim kan? Oh yang di TK terus alim kan? Makanya di TK ini buat nepi kanggung guik kan? Tapi di umur usia 0 tahun nepi ke 60 tuh TK. Astagfirullahaladzim. Ya atuh kalau kita pingin batiniahnya sampai, ya udah ayo belajar. Peta saya sudah kasihkan, belajar sedikit-sedikit. Ini kan baru karek alif, ibu karek ilmu alif, awas. Ini baru ilmu alif. Alif itu 1. Baru berarti lawan rukun Islam baru syahadat. Masih ada 4 lagi, sholat, zakat, puasa. Masih panjang kan? Nah, inilah di dalam alif aja juga. Kenapa alif itu angkanya 1? Kita itu harus lurus hanya kepada 1, yaitu Allah. Itu ilmu alif. Lahirnya harus kita lurus, batinnya juga harus lurus. Jangan sampai ucapan seorang priai tapi akhlaknya adalah seorang iblis. Banyak gak terjadi? Banyak. Saya merasa nangis, saya merasa sedih ketika dipirakan ada ulama yang anak 9 tahun, astagfirullahaladzim, anak usia 15 tahun digagahi. Ya Allah, apa ini kenapa bisa begini? Sedih, Bu. Sangat-sangat sedih batin saya. Kenapa bisa begini? Dia ahli syariat, dia ahli fikih, dia ahli agama, tapi akhlaknya bisa. Nah, banyak nggak yang gitu? Banyak. Prihatin kita sebagai kita Islam, sangat prihatin dengan kejadian-kejadian yang menyudutkan umat Islam sendiri yang notabene adalah si pencerahan. Kenapa bisa begitu? Kata saya, katakan tahunya bau. Jadi imannya hanya ucapan, si imannya tekihan. Jadi ucapan itu harus dibentuk juga dengan batinnya dan implementasikan dalam kehidupan keimanan kita itu. Jangan sampai ucapan iman, akhlak iman. Nah, ini banyak terjadi. Ucapan banyak, ibu ya contoh. Ketika saya lagi belajar tarekat, kata seorang guru ya hikmah gitu, ucapan kalau pengen ini Bismillahirrahmanirrahim. Wah, beribu-ribu saya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terus. Tapi saya itu pernah salah, Bu. Dan saya juga manusia. Bismillah itu hayang A gitu kan, hayang meret, itu pernah salah. Tapi saya tapakuran, astagfirullahaladzim. Kita kebayang nggak? Cikir Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, beribu-ribu cikir. Tapi akhlak saya ketika itu, ini pengalaman, ayah ucing nyamburkan ditajong, ya gandeng wangiung. Apakah itu cikir saya diterima oleh Allah? No, tidak. Hanya saya beribu-ribu kali cikir Bismillah sampai ngabuih kata Bismillah, nepi ke sampai teka itu, tapi tidak diterima oleh Allah. Gagal cikir saya karena saya sudah ingkar dari Maha Pengasih dan Penyayang. Karena ada hawa nafsu. Nah, gagallah saya itu
zikir Bismillahirrahmanirrahimnya secara lahir batinnya. Makanya kata orang tua dulu, saya suka dengar kata orang tua dulu, awas, hati-hati, harus tekadnya kuatkan. Nah, tekadnya tahu itu, tekadnya kuatkan, ucap, jangan tekad kuat baru ucapkan, baru amalkan. Jadi yang lebih berat itu dalam pengamalan, itu yang lebih berat. Ibu-ibu aja dalam pengamalan belum tentu bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, belum tentu, karena berat. Coba orang yang sudah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu punya uang 50.000, ada yang minta, aduh daya, nah masih gitu ya, can lulus eta, daya sudah ingat isukan kembali beas 5 kilo. Tah, lamun orang sudah tamat Bismillahirrahmanirrahim, rezeki direzekikan oleh Allah, siapapun yang minta kasih. Kalau sudah tamat, jadi ketika ada uang, ada yang membutuhkan kasih. Itu udah tamat Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan oleh Allah, bukan untuk Allah. Allah udah jelas. Yang menciptakan alam dunia, menciptakan kita semua udah jelas. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi diri kita harus dermawan, harus Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim juga kita itu tidak pernah lulus secara hakikat. Komodo alhamdulillah banyak. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah. Kadang-kadang jemaah yang dipuji gagal nggak Bu? Gagal. Karena segala puji itu bagi Allah, bukan bagi manusia. Lamun saya rahmat muina ayo bisa dakwah, wah yang dipuji saya yo. Ustaz, ayah yo apa? Gagal nggak saya? Gagal saya ini mengamalkan Alhamdulillahirobbilalamin. Di mata siapa? Di mata Allah. Kalau di mata manusia mah bisa ditipu dan ucapannya Alhamdulillah. Tapi Allah tidak bisa ketipu oleh makhluknya. Karena Allah Maha mengetahui sampai ke hati jantung, hati manusia. Apa yang di dada manusia ini Allah Maha tahu. Kalau saya datang ke sini dengan kesembuhan, Allah Maha tahu. Nah, berat kan Bu? Ini berat. Nah, terus ayah 40 menit lah ada cekap lah nanti supaya lebih ini nanti berat soalnya berat. Nah, sekarang masuk kepada sesi ini baru Alif yang punya nanti pertemuan kedua badeba atau nanti Fatihah saya atau sholat nanti kita bahas sholat dengan lahir dan batinnya. Itulah gambaran tadi pengalaman. Mangga ini mah hanya peta, mangga bari jalan alhamdulillah, karena yang selamat itu bukan saya, tapi kalau sudah selamat lahir dan batinnya, ibu-ibu, bapak-bapak bisa menyelamatkan leluhurnya, bisa menyelamatkan turunannya dengan kalimat syahadat. Jangan sekali-kali ibu itu kematian itu sudah, jangan. Kematian itu adalah awal kehidupan yang kekal abadi. Karena alam ini sekarang itu alam panah, alam hanya persinggahan. Sok abdi nitip amalkeun heula syahadat, terus zikir la ilaha illallah, mangga ke pertemuan kada urang tes ka kuburan anu sangar hiji-hijinya. Lamun masih lupa acan tamat. Nah, mudah-mudahan pertemuan kada tiasa tamat. Dicekapan sakitu masalah tentang pengalaman ya pengalaman mengenal Allah lah. Kalau saya kan bukan ustaz, bukan kiai, tapi ya ini mas sharing aja gitu. Nah, yang kedua, saya itu kebetulan saya itu dari tahun 99 saya itu oleh Allah dipercaya dan oleh rakyat dipercaya saya jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Bu dulu mah. Jadi alhamdulillah saya itu lahir asli orang Cisarua, Desa Pasiralang, asli orang Sunda,
asli orang Cisarua. Jadi saya itu sudah mengemban itu sudah 5 periode. 99 sampai saat ini tuh sudah 5 kali jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sekarang ini alhamdulillah jadi ketua fraksi. Biarlah itu mah ada jabatan syariat, belum tentu saya di hakikat itu di mata Allah itu apakah saya jadi tukang beca kan? Hanya Allah yang tahu. Jabatan saya ketua fraksi, jabatan saya anggota dewan. Tapi kalau saya tidak benar di mata Allah itu saya itu tukang kuli buat misalnya, tukang beca, hanya Allah yang tahu. Maka janganlah bangga terhadap jabatan itu. Jabatan itu hanya sementara, hanya ini mah. Kalau saya tidak bisa memegang amanah jabatan itu, celakalah saya. Karena yang namanya jabatan itu adalah timbirnya dekat kepada neraka. Saya gambarkan ketika nanti pemilu ibu-ibu sebentar lagi 2 tahun lagi, cara memilih awas untuk memilih rahmat mulia lah. Saya mah nggak usah dipilih juga nggak apa-apa. Saya menginginkan ketika ibu-ibu, bapak-bapak ingin memilih pimpinan siapapun juga, kalau tidak mengenai akhlaknya, beristiharah agar apa? Terjadilah pimpinan di alam dunia ini yang benar-benar pilihan Allah. Jadi entong berduit 50. Kecuali kalau ibu-ibunya sudah dekat, seperti di sini kan ibu-ibu sudah dekat dengan Bu Ketua saya Bu Haja Ida, sudah dekat, ya udah ngapain ke orang lain gitu. Seorang Bu Ketua di sini ada Pak RW kamar ayah 150 seorang Bu Ketua. Oh, makanya nanti saya tekankan kudu jadi 200 kalau nggak saya datang saya suara Bu Ketua. Nah, saya angkat kapit, nah datang rahmatnya jadi nggak ada suaranya. Nah gitu, jangan. Jadi dari 150 harus jadi 200, terus suara saya dari mana? Yang lainnya dong, kan gitu, gampang. Saya emang nggak ini, karena saya kesini niatnya ya bersilaturahmi. Itu caranya memilih pimpinan. Karena saya setiap melangkah dari 99 saya bilang kepada rakyat, jangan salah, ya Allah, kalau saya tidak bermanfaat bagi rakyat, jangan jadikan saya jadi dewan. Percuma kalau saya tidak bermanfaat. Dan saya pernah ujar dengan ya ahli-ahli saya begini, ya Allah, kalau saya mengajarkan aliran sesat, matikanlah saya sekarang ini, karena sesungguhnya saya tidak bermanfaat di dunia. Kenapa? Akan menyesatkan terus. Ngapain saya dihidupkan? Tapi alhamdulillah sampai saat ini sehat. Berarti Allah masih sayang. Karena ajaran saya itu bukan merubah rukun Islam, bukan merubah rukun iman, didalami sampai ke batin. Jangan tok ucapan aja. Cekap pada segitunya, cekap ibu-ibu, politik memang sakitu, kayak sumping abdi, kade. Jangan sampai salah lagi. Saya di DPC kebetulan jadi bendahara. Bu Ketua, Bu Ida Haja, Bu Ida Ningsi, beliau tadinya sama saya mau diajak karena hujan, ada kepentingan, beliau tidak hadir. Salam dari beliau, dari Bu Haja Ida bin Ningsi untuk ibu-ibu, bapak-bapak di RW ini. Itu tugas saya mah menjaga Ibu Ketua, jangan sampai nanti suaranya hilang, malahan harus bertambah. Suara rahmat mulia mana? Ya suara anu dari sini kan satu RW mana? Ya 800. Tuh kan aku kan langsung kayaknya ini kan. Masya Allah. Sok harus diharap lah. Lamun salah lagi kamu teribeli lah saya mah atau harus diharap aja. Kalau ibu-ibu pingin punya pimpinan yang amanah, kecuali kalau ibu-ibu pingin punya pimpinan yang amanah. Kenapa alam dunia ini akhir zaman sekarang ini banyak kejadian? Salah siapa coba? Salah diri kita sendiri, salah manusianya sendiri.
Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya berubah. Hayang alam ini tentrem lagi, ya hayu berubah diri kitanya, berubah menuju mencintai Allah, kan gitu. Abina getos berat atau sajam atau cekapnya punya. Alhamdulillah cekap kan abdi hapunten aya oleh-oleh teh abdi kanggo baso, mangga, nyangakeun aya sakedik-kedik, mudah-mudahan sok ditampi, mudah-mudahan adi teh aya rezeki naik ke lamun ka season kadua aya rezeki ageng ngageun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.